Puji kali syukur urang ngacangkeun ka Allah. Alhamdulillah dina ieu majelis, ieu acara, ieu waktos Allah maparin sempat ka urang sadayana oge kasehatan tumiba ka urang sadayana anu alhamdulillah tiasa tepung lawung sareng Bapak Piki Ahyani kali pangiringna ti Sadahayu atapi ti desa bener anu alhamdulillah rutin dina malam Rebo. Mudah-mudahan langkah sapan urang ka ieu masjid sing kenging balasan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atuh sholawat sareng salamna urang sanggakeun ka Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanggo keluarga, para sahabat, para tabiin tabiat, oge pamudah-mudahan urang kalebet umat anu bakal menang kauntungan ku jalaran urang biasa tepung lawung silaturahmi dina acara taojiah atanapi saeulit-eliteun atau thalabul ilmi. Pamudah-mudahan mampu ningkatkeun iman sareng takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Oge termasuk bakal kenging kitu syafaat ti Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah. Kaum muslimin wal muslimat anu sakumaha biasa dina ieu majelis aya acara pengaosan urang sadaya anu kangge acara inti nyata insyaallah sakum biasa dipandu ku Bapak Piki Ahyani namun nyalira sumping dina ieu majelis aya acara margi Bapak PTKN ka pamen waktos kami sanes kitu lelah pamantenan Bapak Mulyadi Bapak Kades mantan kesehatan kurang gitu margi nuju udur anu tos viral dina warta mah cenah tos 4 dinten jalan udurna teh mudah-mudahan Bapak Kades mantan kasepuhan urang sadaya si enggal damang panyawata diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oge dina ieu waktos pangitana acara teh mung sa taojiah namun mudah-mudahan dina acara taojiah sa alit-aliteun margi urang mah sifat anu awam kitu anu lemah tina sagala-sagalana kitu mudah-mudahan ku nambihna ieu tetep tumetep hoyong mah ningkat jeung ningkat perasaan urang jeung amalan perbuatan urang sadayana sehingga termasuk atuh teu putus tali silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi janten silaturahim di hadapan Allah Subhanahu wa taala kaoyong mah tutup rahmi maletik rahimah katos rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sakitu wae etang-etang mukadimah atuh bubuka ti simkuring hawe mandu acara insyaallah acara anu pangpayuna mah acara pembukaan anu kadua acara taujiah sareng lain-lain panutup. Kangge nyingkatna waktos insyaallah urang dina acara taujiah dina ieu wengi buka ku basmalah secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Tinangtos harapan ageung ku kalawan basmalah urang termasuk golongan anu terhindar tina mara bahaya Allah Subhanahu wa taala alias tina perbuatan urang sadayana kitu nya da Allah mah teu ngabahayakeun tergantung perbuatan jeung amaliah urang sadayana. Insyaallah lajengna we kana acara kadua nyata acara taujiah anu bade diaos ku Bapak Piki Ahyani Bapak Ustad Bapak Piki Ahyani. Kangge beliau waktos disanggakeun sa cekap-cekapna mangga. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama waliyallahu san Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Gandung Danu Masuri bin Sastra Prawira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustad Kliwon Hadi Sudarmo Pintar Mukarya wa ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khusun fi qaryati desa Sadahayu dusun Tembong
Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Bapak Imam Masjid Al-Ikhlas Dusun Tembong, yang dimuliakan Allah, Bapak Kaim, para kasepuhan sadayana, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak lupa kepada Bapak Trisyanto. Alhamdulillah diberikan ridho oleh Allah kita semuanya hadir pada kesempatan ini, yang mana pada malam ini kita semuanya dapat kumpulkan ku Allah dalam majelis ilmu ini, yang semoga senantiasa Allah selalu membimbing kita semuanya, zahir dan batin kita, sehingga semakin hari kita semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita doakan kepada Bapak mantan lurah yang sedang kurang fit. Semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Semoga diberikan kemudahan dalam berobatnya sehingga dapat sehat seperti sedia kala dan diberikan ampunan atas dosa-dosanya. Dan kita doakan semoga daerah ini senantiasa semoga menjadi daerah yang batin thayyibatin wa rabbun ghafur, diberikan oleh Allah rahmatnya dan juga kasih sayangnya dan juga hidayah kepada penduduk di sini sehingga mampu terbuka hatinya untuk menerima ajaran-ajaran dari Allah, sehingga mampu diselamatkan Allah di dunia maupun di akhirat. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sholihin, lumaberna ke orang sadayana, semoga orang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah orang sadayana nepi materi masih rukun Islam yang kedua, yang mana materi orang sadayana masih banyak, masih lila keneh insyaallah. Karena memang inilah cara Allah untuk mendewasakan ruhaniyah kita, yang mana pada kesempatan ini masih masuk bab Al-Fatihah, masih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kami tidak akan panjang lebar terlebih dahulu menuju iyyaka nasta'in. Nanti insyaallah akan dibeberkan masalah tentang kurban, tentang hakikat tentang kurban. Agar ini perlu dipahami karena kita sebentar lagi menjelang hari raya Idul Adha. Pada kesempatan malam ini marilah kita sama-sama memohon kepada Allah agar hati kita dibukakan ilmu Allah, agar dibukakan hati kita untuk menyadari bahwa kita hidup di alam dunia ini sejatinya hanya dihidupkan oleh Allah. Itu satu. Yang tadinya kita tidak ada, kemudian diayatkan ke Allah. Terus kemudian orang dituntut untuk kembali kepada Allah. Itulah hukum sunnatullah. Maka banyak rohaniyah yang tidak tahu jalannya pulang. Maka dengan ilmu inilah Allah menuntun kita semuanya agar hati kita, rohaniyah kita bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala.
Itulah jalurnya mati yang husnul khotimah, mati yang baik, yang dalam keadaan hati bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini, marilah kita senantiasa merenung tentang sejatinya hidup kita ini. Apakah hidup ini betul-betul nyata seperti yang kita alami saat ini? Karena apa yang kita alami ini esok atau beberapa menit yang akan datang itu menjadi kenangan, ya. Dan begitu seterusnya. Sehingga sungguh banyak manusia yang rugi dalam waktu, yang mana waktu ini tidak bisa diulang kembali. Waktu ini tidak bisa diputar kembali, dihadayan deui cek sunana teh hanjakal teh untuk bisa diputar deui, ya. Maka manfaatkanlah detik demi detik waktu yang diberikan oleh Allah untuk senantiasa ruhaniyah kita ini hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunggu saudara kita dari bawah. Alhamdulillah sudah mulai hadir. Bawah atas. Herek kemarin. Herek sekalian. Apa musim parena? Pak Rebon. Cainan sana ya. Sok diangetan deui. Santai aja, karunya datang.
Enggak Pak, udah diangetan. Ya, nanti. Kita lanjut lagi. Alhamdulillah, selamat datang Bapak-bapak Kasepuhan Sadayana dari Masjid Al-Fatih. Alhamdulillah kita semuanya dapat dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada materi yang tadi, bahwa Allah mewajibkan kita untuk senantiasa memanfaatkan detik demi detik yang Allah berikan, yang mana satu detik aja tidak bisa kita ulang. Kalau detik itu kita isi dengan maksiat, berarti dicatat oleh Allah dengan kemaksiatan. Jika detik itu kita manfaatkan untuk taat, maka akan diisi oleh catatannya berupa ketaatan kepada Allah. Maka perhatikan betul tentang ibadah, bahwa secara dohiriyah ada yang namanya akmal. Akmal itu perbuatan. Secara dohir, perbuatan yang pertama adalah perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Yang kedua, perbuatan yang buruk. Perbuatan baik itu apa? Menolong orang, sholat, zakat, sedekah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Berbuat buruk apa? Mencuri, ya. Terus kemudian geseran tanah batur ya Pak. Ngalak naon eta? Kelapa untuk izin heula, izina lamun geus kenyawaan. Kakara ditembung. Di dalam akmal ini itu kebanyakan laku dohiriyah, ya. Termasuk ngibadah haji sekalipun itu wujudnya laku dohiriyah. Tetapi banyak di antara kita yang tidak memperhatikan bagaimana kondisi rohaniyah kita. Karena rohaniyah kita ini ada yang namanya akhwal. Akhwal itu keadaan. Kalau tadi perbuatan, kalau ruh namanya keadaan. Kita harus memperhatikan ibadah kita kepada Allah secara sempurna, baik dohiriyahnya maupun batiniyah. Secara ruh, akhwal itu ada dua, yaitu taat atau maksiat. Taatnya rohaniyah itu manakala hati kita dalam kondisi bermakrifat kepada Allah. Ya. Kalau makrifat itu berarti mengenal. Mengenal itu berarti melihat Allah. Ya. Mentajalikan di dalam hati kita bahwa yang berperan di awal, di akhir, di zahir dan di batin itu hanya hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi ruhaniyah yang maksiat adalah ruhaniyah yang selalu lalai terhadap Allah. Ya. Maka gabungkan kondisi ini. Satu, ketika engkau berbuat baik, perbuatan baik sholat, bagaimana ruhaniyah kita? Sudahkah hati ini menyatakan bahwa semua yang berperan adalah Allah? Yang engkau sawang dalam sholatmu itu Allah. Karena di dalam sholat aja engkau belum bisa khusyuk, apalagi di luar. Ya. Itulah kondisi ruhaniyah. Usahakan betul ketika sholat itu yang engkau sawang dina hati teh dari awal sampai akhir. Kalau awal itu berarti boga niat, nyatakan datangnya dari Allah. Berarti saya niat sholat itu sing niatkan, sing nanamkan niat yaitu Allah. Jangan hanya berhenti niat itu munculnya di nafsu atau diri.
Karena itu muaranya nanti nafsu. Ya. Bahayanya apa? Ketika niat itu engkau ngaku-aku datangnya dari diri, engkau yang mampu memiliki niat, memiliki keinginan, tidak mentajalikan sifat iradahnya Allah, nanti muaranya adalah engkau merasa mampu sholat. Ya. Padahal Allah itu di awal, di tengah, di akhir. Di tengah-tengah dalam perjalanan engkau sholat pun itu semata-mata karena digerakkan oleh Allah. Takbirmu rasakan ada geraknya Allah di situ. Ada sifatnya Allah, kebesarannya Allah. Ada af'alnya Allah di situ, rasakan bahwa engkau jika tidak digerakkan oleh hidup yang menguasaimu, maka tidak mungkin dirimu bisa bergerak. Ketika engkau mendengar imam yang membaca Al-Fatihah atau surat pendek, temui hidup di situ, Pak. Ada hidupnya Allah di dalam dan di luar Pak Imam, di semesta dan di luar semesta ini, dan di antara kita semuanya ini. Ya. Itulah Sang Maha Hidup. Kelihatannya yang ngomong Pak Imam secara akal, tetapi rohaniah kita temui Allah yang berkuasa. Ibarat engkau dengar itu speaker, sing ngomong itu speaker apa orangnya? Speaker itu loh Pak. Toa tadi Pak siapa? Pak Kayim ya. Woro-woro ya. Itu seolah-olah keluarnya dina corong, dina toa ya. Apakah toa itu yang ngomong? Yang ngomong toa bukan? Bukan. Tetapi rasakan dalam hati. Ya, ternyata di balik toa itu ada Sang Pencipta suara itu. Maksud saya itu. Rasakan betul dalam suara apapun, kejadian apapun, hujan yang turun, anak yang rewel, istri yang merengut, bapak pulang bawa uang 20.000, jeng 2 juta, tetap semua itu yang engkau temui di balik semua itu. Sang Maha tak terbatas. Jangan hanya berhenti di makhluk saja. Kalau rohaniah jenengan sudah duduk di sini, maka selamat. Ya, baru dikatakan perbuatannya, amalnya baik, rohaniyahnya dalam keadaan taat. Meskipun rohani jasmaniyah kita, ibadatul jawareh kita baik, sholatnya rajin, bahkan sampai haji sekalipun ke Mekah, tetapi hatinya lalai terhadap hidupnya Allah, maka itu akmalnya baik, tetapi ruhaniyahnya dalam kondisi maksiat kepada Allah. Karena apa? Yang muncul di rahatekna masih kekuatan dirinya yang mampu ke Mekah, yang mampu sholat, yang mampu korban, yang mampu sedekah, diaku-aku. Karena apa? Kemusyrikan terbesar adalah dirimu merasa hidup. Ini pangkalnya, Pak. Diri kita merasa hidup aja itu sudah kemusyrikan yang sangat besar. Karena apa? Ketika engkau merasa hidup tanpa menyadari hidup ini hidupnya Allah, maka engkau pasti muncul keakuan dalam diri. Aku yang macul lah gitu nggih. Nek akal betul, tetapi rohaniyah harus engkau nyatakan terus. Gelorakan terus hidupnya Allah. Hidupnya Allah semuanya yang memerankan, sehingga la haula wala quwata illa billah. Gak ada daya dan kekuatan. Bagaimana ada daya dan kekuatan? Wong dirimu sudah fana, ya, sudah menyadari kefanaan. Yang wujud hanyalah hidupnya Allah. Ya. Ini Pak. Maka ketika engkau dihadapkan
kondisi yang amal yang baik, rohaniyah harus selalu memegang az-zikru bisiril asrar. Zikir apa? Zikir yang tidak lagi menyebut nama, tidak lagi dilafalkan, tidak lagi diucapkan di batin, tetapi merasakan dan menyatakan hidupnya. Hidup itu tadi yang berperan segala-galanya. Nah, itu Pak. Itu baru dikatakan ibadah yang betul. Maka perhatikan ketika Allah menempatkan dohiriyah panjenengan dalam maksiat. Nah, ini yang lebih sulit lagi. Ya. Dalam perbuatan dohir yang baik aja belum tentu bisa taat hatinya, makrifatnya ya. Apalagi ditempatkan di dalam perbuatan yang buruk. Pasti semakin lalai terhadap Gusti Allah. Gitu nggih Pak nggih. Dalam engkau marah kepada istri, ya, itu Allah yang men-setting Pak. Allah yang mentakdirkan dirimu marah. Cuman dirimu makrifat enggak dalam kemarahanmu itu gitu. Ya. Saya belum berani terlalu dalam di sini. Ya. Karena apa? Takutnya nanti disalahgunakan. Dak orang teh untuk sholat itu juga di Gusti Allah, bahaya Pak. Bukan itu maksud saya nggih Pak nggih. Justru ketika engkau secara zahir ditempatkan dalam kondisi perbuatan buruk, rohaniyah tetap harus menyatakan hidupnya Allah yang berperan. Cuman hatimu terlalu lama atau enggak diselamatkan oleh Allah. Banyak Pak, para kekasih Allah itu secara zahiriyah dibungkus oleh Allah di dalam kemaksiatan, mohon maaf. Ini kadang belum bisa diterima dengan akal syariat. Ya. Ingat, kekasih Allah di dalam zaman Nabi Muhammad, beliau apa? Seorang pelacur, tahu Pak? Secara zahiriyah beliau ditempatkan oleh Allah di dalam menjajakan dirinya. Tetapi apa? Di dalam riwayatnya beliau memberikan air kepada seekor anjing yang kehausan. Di situ kunci selamatnya atau surganya wanita itu bukan karena semata-mata memberikan air itu, bukan Pak, tetapi rohaniyahnya sudah selalu makrifat kepada Allah. Yang mengetuk, menggerakkan dirinya, memberikan air. Ketika melihat ada anjing kehausan, hidupnya Allah yang dia sawang, sehingga muncul mahabbah. Kalau kita enggak Pak, di tengah jalan ada batu aja udah lewat ya. Ya Pak nggih. Tetangganya pas-pas ke nang kating capolat. Padahal kita sebagai orang ahli secara zahiriyah ahli ibadah. Coba. Nalar enggak masuk ya? Enggak masuk, Pak. Masa seorang pelacur dikatakan kekasihnya Gusti Allah. Tetapi rasakan secara hati, apa iya sih kita semudah itu masuk surga? Lamun aya begu di berek we cai. Lain gitu iya, penterjemahan iya eta. Allah membungkus kekasihnya dengan zahiriyahnya ditempatkan di maksiat, tetapi rohaniyahnya dia ridho. Ridho itu dalam rangka menyadari ini adalah takdir yang Allah tetapkan, sehingga dirinya sibuk melihat hidupnya Allah yang berperan, tidak sibuk melihat makhluk yang wujudnya maksiat tadi. Ini sulit lagi, Pak. Dirimu mengaku menghilangkan keakuan taat sulit ya? Aku yang sholat aja sulit, apalagi aku yang maksiat. Ini angel lagi diterima, Pak. Ya. Makanya saya belum berani terlalu dalam ke sini. Tolong fokus dulu di menghilangkan keakuan dalam taat itu agar munculnya dirimu tidak membanggakan diri, tidak sum'ah, tidak
ingin dipuja-puji makhluk. Yang lebih sulit ketika dirimu secara dohiriyah ditempatkan perbuatan buruk, tetapi hatimu dalam keadaan taat kepada Gusti Allah. Coba itu Wali Songo. Ya. Ada yang menjaga sungai, berarti nggak pernah sholat. Nah itu perbuatannya buruk nggak, dohir? Buruk Pak, tetapi hatinya bagaimana? Nggak bisa kita menghukumi hanya dalam satu kacamata syariat. Maka ilmu Allah itu luas. Kalau memandang segala sesuatu ya harus dengan luas. Kalau ada orang yang belum diberi sholat, jangan buru-buru suudzon. Lihatlah rohaniyahnya dulu. Nek rohaniyahnya dia klik ke Allah, jangan berani-berani engkau mengkafirkan. Bisa jadi dia lebih menjadi kekasihnya Allah dibanding orang sadayana nukadelena ahli ibadah, tetapi rohaniyahnya sering maksiat kepada Gusti Allah. Hati-hati Pak. Nah ini Allah itu sangat luas Pak kekuasaannya, tidak sesempit yang kita bayangkan. Ini sulit diterima oleh nalar. Tetapi jika engkau menggunakan iman, oh Allah itu ternyata kekuasaannya sangat luas. Maka apalagi posisi dohir dalam keadaan buruk, hatinya maksiat, ini yang paling rugi Pak. Ya, enggeus dohirnya perbuatan buruk, maling katakanlah, komo maksiat hatekna. Nah, karena nafsuna ya jelas itu mah nggak usah dibahas gitu ya, nggak usah dibahas. Nah berarti kesimpulannya dina ibadah iya teh. Ayo orang sadahana memperhatikan dohirna kumaha, rohaniyahna kumaha. Lamun dohiriyahna alus, ayo rohaniyahnya sing taat ku Allah. Taatna bagaimana? Di awal Allah, di tengah-tengah Allah, di akhir perbuatan juga Allah. Di dohir Allah, di batin Allah, di dalam dan di luar juga Gusti Allah. Lah sing berperan siapa? Gusti Allah. Sehingga sing pantas dipuja-puji cuman Gusti Allah. Ojo mengharap pujian, ojo mengharap ujub, riyaknya, sombongnya enggak akan keluar itu. Manakala dirimu sudah mengalami fana dengan cara membuang keakuan diri. Ini berat Pak. Ketika diri kita tidak menserahkan kepada Allah. Maka ketika ibadah kita sudah betul, ya, banyak yang tertipu. Banyak orang lain, umat yang hanya melihat dohiriyahnya, ya, sibuk melihat dohiriyahnya. Kelihatannya bersorban, kelihatannya berjubah, tetapi masih menyembah dirinya sendiri. Nauzubillahi min. Buktinya apa? Ketika Allah tempatkan dohiriyahnya ibadah yang hebat, ahli tahajud, ahli ke Mekah sekalipun, munculnya tidak bisa dibohongi. Pasti munculnya muaranya adalah nafsu. Karena apa? Rohaniyahnya belum dalam keadaan taat atau makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu terjadi benang merahnya kok antara dohir dan batin tidak sinkron? Karena terputus tali kita kepada Allah. Itulah yang dinamakan, mohon maaf, ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadahnya hati yang sudah dalam keadaan makrifat kepada Allah. Ya, itu secara pandangan hakikat. Maka Allah tuh sampai kebangetan, satu rokaatnya orang yang dalam kondisi makrifat kepada Allah lebih baik daripada 1000 rokaatnya orang yang ibadahnya tidak nyambung kepada Allah. Nyambungna ke harta, nyambungna ke jabatan, hayang laris, hayang pakaya, hayang lain sebagainya. Sehingga apa? Masih dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa kok rohaniyah itu bisa talinya Allah putus? Karena apa?
Allah tempatkan dina hatena nu namane arana nafsu. Ya, ini nafsu. Sejak iraha, sejak orang sadayana akil balik. Di ditu orang teh mulai untuk sadar, mulai putus tali orang ke Allah teh. Maka nggak heran kalau rohaninya putus itu seolah-olah tuh Allah jauh. Ya, Allah jauh. Allah butuh perantara. Allah itu sangat dekat. Ya, lebih dekat dari urat leher. Enggak butuh perantara siapapun, karena siapapun itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Cara ada itu pun karena diadakan oleh Allah, dan sejatinya yang maha ada tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita ini merasa karena rohaniyah kita terputus oleh Allah, maka kita butuh perantara. Ini proses Pak, nggak apa-apa. Dari syariat, thariqat, hakikat. Ketika engkau sudah menerima ajaran ini, ya upgrade, tingkatkan pandangan rohaniyahmu bahwa Allah itu tidak butuh perantara. Ya. Maksudnya gini, agar Allah mengabulkan doa kita, sampai-sampai mohon maaf, kudu ditodong dengan amalan, kudu ditodong dengan tirakat, kudu ditodong dengan puasa, kudu ditodong dengan tawasulan. Padahal Allah tente bisa ditodong dengan apapun. Ya. Kok kita harus puasa, tirakat, tawasulan? Nyatakan itu semua karena digerakkan Gusti Allah, bukan berarti bisa ngatur Allah, enggak. Ya. Karena keyakinan kita sudah nyambung ke Allah tanpa ada penghalang, tanpa ada barzah. Barzah itu dinding penghalang, Pak. Dinding penghalangnya apa? Nafsu, diri yang merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita dekat, maka gunakan terus zikir sirul asrar, itulah talinya Allah. Apa yang wujudnya? Minadz dzulumati ilan nur. Ya, yakfur bit taghut wa yu'min billah. Tinggalkan semua taghut dan berimanlah kepada Gusti Allah. Maka terus gelorakan zikir rasa, zikir sadar yang Allah itu wal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Butuh perantara enggak? Enggak. Lah bagaimana Allah butuh perantara? Allah tuh wal awwalu wal akhir wal dhahir wal batin, jelas satu. Yang kedua, min hablil minal warid, lebih dekat dari urat leher. Yang ketiga, di antara belahan bumi barat dan timur, di situ milik Allah. Jelas. Apa yang tidak Allah kuasai? Ya enggak? Ketika engkau ditempatkan di ilmu hakikat, jangan lagi engkau merasa Allah itu berperantara seperti perantaranya kita mau ketemu Pak Presiden. Ketika syariat nggak apa-apa, saya tidak menyalahkan karena semua telah butuh proses. Ketika engkau sudah digelar ilmu ini, terimalah, imani dalam hati bahwa Allah tidak perantara apapun, tidak bisa diatur dengan amal kita, tidak bisa diatur dengan apapun. Allah pasti maha pengabul doa. Itu Pak yang ditanamkan. Ya, sehingga kita ini adanya hanya pasrah kepada Allah. Tidak ada orang ahli marifat itu berdoa karena nafsu. Kata-kata kalau berdoa karena nafsu Pak, hayang halodo ya, hayang memuaskan nafsu nah gitu loh. Untuk berserah diri di awal. Ya, ini yang jadi masalah. Doa nak masih doa yang karena nafsu. Ya. Bukan berarti nggak boleh doa, enggak. Tetapi lepaskanlah nafsumu. Kalau pengen hayang halodo, nyatakan hayang naeta di Gusti Allah. Ulah mau pohonkan gitu loh Pak. Cenduk nata jalma lamun hayang halodo, ente sadar ti Allah keinginan eta gitu loh. Datangna dari hayang
memuaskan hawa nafsu tina dewek nasora. Iya nu jadi pokok kemusyrikan orang. Sehingga kita menghalalkan segala cara untuk ame Allah teh bisa nurutan nafsu orang. Lah teh Allah teh berarti bisa diatur alias untuk kuasa. Nyambung ya Pak? Ini dibukakan. Ya. Ada yang sampai ribuan kali dan sebagainya. Ameh Allah teh mengabulkan doa. Tidak. Semua itu sudah disetting. Erek halodok, erek entek, erek bengar. Semua teh geus takdirna geus jelas. Cuman engkau kok digiring doa, kok digiring tawasulan, kok digiring tirakat, eta teh ya bagian ti takdir eta. Lain bisa ngatur takdirna Allah ente. Ini pandangan hakikat. Kudu diluruskan. Karena ketika Allah bisa diatur, berarti Allah teh ente maha berkuasa. Wong aslina teh nu berdoa eta teh ya sing doakan Gusti Allah. Rohaniah kudu duduk di situ, Pak. Nah, inilah keyakinan-keyakinan yang harus pelan-pelan kita bersihkan agar tidak mengotori rohaniah kita kepada Allah. Sehingga dalam ia karena stanginnya, dalam memohon pertolongannya, kita tidak salah kaprah. Jangan sampai kita mohon pertolongan, hati loh Pak ya, kepada selain Allah. Nggak boleh. Contoh, ke kuburan, ya. Punten Pak Syekh siapa ya, minta doa restuna ameh orang teh bisa usahana lancar. Nah eta teh geus jelas minta daku makhluk ngomong geus ninggal. Punten Pak Ustad Kliwon ke ziarah eta teh gitu. Minta doana, minta ridona pangnyampaikan ku Allah. Nah ini kalau secara pandangan hakikat jelas terhukumi minta ia karena stanginnya tidak hanya kepada Gusti Allah. Padahal ia karena butuh wa ia karena stangin. Hanya berarti nggak boleh kepada yang lain. Termasuk diri kita nggak boleh meminta kepada Nabi Muhammad. Mohon maaf. Ya, hati-hati dalam mengucap sholawat. Sholawat itu mendoakan bukan meminta. Ya, bukan untuk menodong Allah juga enggak. Sholawat itu mendoakan, memohonkan kemuliaan untuk Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad dan para sahabat keluarganya, tabi'in dan sebagainya. Ya. Itu dalam rangka tawasul itu mensyukuri nikmat Allah atas ilmu dari beliau-beliau melalui beliau-beliau itu. Bukan berarti memohon pertolongan seperti kita memohon pertolongan, Pak Bupati menyampaikan ke Pak Presiden. Ente Allah teh secara hakikat tidak butuh perantara apapun. Kok kita harus sholawat dulu? Sholawat ini adalah dalam rangka bersyukurna kita kepada Allah atas ilmu melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti cengatur Allah ente. Amun pandangan syariat tenan naon? Dapat teh kabeh teh butuh proses. Arane keputus berarti butuh penghubung lagi tuh ya, enggak apa-apa. Tetapi lamun geus disambungkan ku Allah, ya ulah minta neangan sambungan deui. Ya, karena sambungan eta sejatina da ayeuna teh geus disambungkan tu Allah teh. Ya. Kalau kita contoh, kenapa saya butuh pertolongan Pak Kades, Pak Bupati, Pak Menteri ameh bisa katimu Pak Presiden? Karena Pak kita nggak kenal Pak Presiden juga nggak kenal kita. Tapi apa yang terjadi manakala kita kenal Pak Presiden? Butuh perantara lagi? Butuh perantara nggak? Enggak, telusup, bro, kini sini ngopi, ya nggak? Hayang naon, ya beda. Udah gitu Pak, ini mah gambaran mentahna gitu, ulah ditelan halus-halus gitu. Intina gitu.
Ketika masih belum kenal wajar. Ketika masih terputus wajar. Tetapi lamun geus dibukakan ilmu ieu, Allah henteu butuh perantara, ulah ragu deui lamun berdoa. Tetapi ulah hayang nafsu diturutin ku Allah. Ya, pasrahkeun ti Allah ti awal sampai akhir, erek kumaha wae ditakdirkan ku Allah, da orang teh cuman ngejalankeun takdirna Gusti Allah. Cuman ngejalankeun takdirna Gusti Allah. Berdoa itu takdir, benghar itu takdir, rezeki itu takdir, jodohna eta takdir, maksiatna eta takdir hampura wae. Da erek kumaha deui lamun teu takdir teh? Mau jadi. Ya, itulah iman qada dan qadar di ditu. Ya. Maka kita kerucut lagi, tolong ketika tawasulan meskipun kita dohiriyah menyebut ila hadratin Nabil Mustafa, bukan berarti ruhaniyah kita menjadikan itu penodong Allah, tidak. Jangan engkau lihat makhluknya, hati lho Pak nggih. Sing wujudnya makhluk-makhluk tadi, tetap yang kita pandang ruhaniyah kita langsung dek dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mendoakan bapak, mendoakan Mbah Gandung, mendoakan para wali, Rasulullah sekalipun, saya yakin Rasulullah tidak ingin dipuja-puji, tidak ingin mengajarkan, tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menyembah dirinya. Saya yakin itu. Ya enggak? Enggak pernah Rasulullah berpromosi sembahlah aku, enggak pernah. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Qul innama anna basharum mislukum." Katakanlah Muhammad, aku ini sama dengan kalian. La haula wala quwata illa billah. Kok bisa ngasih syafaat? Sejatinya sing nyafaati sapa? Allah. Paham ya, Pak? Jadi tolong ruhaniyah kita dalam hati yang sudah didudukan di hakikat ini, tolong tidak ada selain Gusti Allah. Itu iman yang hak, termasuk diri kita. Enggak ada. Ini agak sulit ketika engkau belum melepas ilmu secara akal, ilmu secara syariat belum engkau kembalikan dulu kepada Allah, sulit menerimanya. Tetapi lamun geus dikosongkeun heula, insyaallah bisa mengupgrade iman kita agar bisa menjadi hati yang selamat, menjadi hati yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita iyyaka nasta'in mohon pertolongan. Ya. Ketika hajatan, tolong saya enggak membahas dukun, ya jelas enggak usah dibahas. Kiai tak tanya kira-kira mun hajat hayang naon? Halodo ente lin. Ente hayang halodo maksudnya. Tamuna jenuh, duitna jenuh lin. Sehingga apa? Nafsu orang teh hayang menghalalkan segala cara, termasuk minta pertolongan kepada kiai. Nah, iya karena stangina di mana? Orang tak larang ke Pak Kiai, tetapi rohaniyahmu nyawang Allahnya. Gunakan adzikru bisil asror. Jangan menuduh Pak Kiai itu bisa menjadi penyarang hujan, menjadi itu jangan. Wong Pak Kiai itu la haula wala quwata illa billah. Itu di situ Pak rohaniyah kita. Kok zahir dilempangkan ke Allah, kudu mendatangi Bu Ustadz katakanlah sebagai akhlak istimaiyah. Akhlak kita kepada guru kita, orang tua kita semisal. Semisalkan dia ke Pak Kaim, akhlak orang sadayana secara akhlak istimaiyah. Hati tetap nyawang Allah Sang Maha Penolong. Pak Kaim teh juga nggak boleh sing bisa nolong maneh teh aing. Lamun teu aing pasti nah dua-duana kudu nyawang Gusti Allah. Paham nggih Pak? Nggih. Jadi tolong ruhaniyah kita ketika memohon pertolongan sawangan Allah, meskipun dohir ngadep Pak Ustadz, dohir ngadep
Pak Kayim, dohir ngadep Pak Kadus, ya, tetap minta tolongmu hanya Allah. Rasakan hidupnya Allah di dalam dan di luarnya Pak Kayim, ya, di dalam dan di luarnya Pak Kayim itu makhluk. Rasulullah yang menyatakan aku tuh hanya makhluk, kok masuk kita aing bisa, lah berarti dirimu makhluk Tuhan itu ya. Masya Allah. Ini Pak yang selama ini kedokna nafsu yang sangat lembut di balik ketaatan yang tidak terlihat. Nah, ketika ia diungkap, maka nafsu teh mulai nyingkir. Erak cek sunana teh. Maka disinilah ketika orang sadayana diingatkan ku Allah, inna a'tainakal kausar. Sungguhnya aku telah memberikan nikmat yang begitu besar. Guys, nikmatnya nggak usah dibahas. Guys, jelas ya. Maksud nggak jelas nikmat Allah? Jelas ya? Iya, guys, nggak usah dibahas. Sing penting apa? Fasholli li rabbi kawanhar. Dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Karena Tuhanmu lo, li rabbi lo. Bukan li jabatan, li pangkat, li surga, li pahala, li penglarisan, li. Masya Allah. Mohon maaf kalau ilmu syariat nggak apa-apa, tidak butuh proses ya. Tetapi jika engkau sudah digelar ilmu hakikat, tolong rohaniyah kita harus betul-betul kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat berarti rohaniyah kita hanya nyawang Allah, Pak. Itu hakikat salat. Di awal, di akhir, di tengah, di zahir dan batin hanya Allah. Terus gelorakan itu dalam hidup kita. Di tengah-tengah, di awal istri marah, Allah yang menggerakkan. Di tengah-tengah istri sedang marah, Allah yang menggerakkan. Di akhir istri enggak marah lagi, ya Allah yang menggerakkan. Sehingga sibuklah hati kita menyawang Allahnya, bukan makhluknya. Itulah yang kita alami saat sholat secara batiniyah. Li Rabbi, hanya kepada Tuhanmu engkau menghadap. Wanhar, sembelihlah hewan dan laksanakanlah kurban. Bagi yang mampu secara syariat, ayo laksanakan itu. Ya. Bagi yang ada uang persediaan yang lebih, tolong laksanakan sebagai wujud pengorbanan cintamu kepada Allah. Karena cinta itu butuh pengorbanan, tidak hanya butuh kata-kata yang manis. Subhanallah, subhanallah, kan kata-kata manis ya Pak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, awal. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, harus kepecek awal. Itu namanya cinta itu hanya di bibir saja. Lamun can dibarek mampu, ndak nanaon, ulah menjadi beban, ndak erek jeung madang ge hampura, ya. Ibaratnya seayakna cukupnya hanya untuk makan. Nah, lamun gitu ulah sampai maksakeun. Meskipun dirimu sebagai tokoh, dirimu sebagai ulama sekalipun, manakala dohiriyah kita tidak diberi mampu oleh Allah, ya jangan nekat. Jangan karena memuaskan nafsu pedah era, pedah kudu nyontohan, kok jadi beban kalah maksakeun. Nah, itu berarti ngibadahna masih berbalut lepaskeun wae. Lepaskan. Lamun teu mampu ya geus pasrahkeun ke Allah. Nu mampukeun ya Allah, nu bikin teu mampu ya Allah. Erek omongan jalma siga naon da eta teh nu ngomong ya Allah. Kunaon hatimu sedih? Ya, merasa tersinggung da aing teh di dieu teh tokoh cenah kudu nyontohan. Erek nyontohan kumaha untuk diberi kemampuan ku Allah. Cuman tak kembalikan. Kunaon kok Allah untuk merek niat di awal. Di tahun ayeuna jeung tusukan. Ya. Berarti Allah untuk merek niat. Lamun merek niat pasti digiring oleh Allah untuk nabung. Gitu nggih Pak nggih. Nabung ya. Cara sepoe 10.000 we. Sebulan 300.000. Setahun berapa? 11 bulan we lah.
3.300.000. Enak Mas ngomong gitu. Ya enak, ngomong cek Allah emang enak. Tetapi praktekna berat pedah naon ku nafsu. Nah. Guys, ayeuna nun can dibere korban ku Allah ulah sedih hati. Beli celengan, asupkeun unggal poe 10.000, mendekati 10 bulan yang akan datang tinggal nambaheun saeutik. Moal luput ieu. Nah, lamun anjeunna geus sadar ka dieu insyaallah pengorbanan secara syariat butuh juga diwujudkan ku Allah teh. Ya. Karena apa, Pak? Darah yang disembelih tadi sebelum jatuh ke tanah, dosa kita sekeluarga termasuk orang yang sudah meninggal, keluarga kita sudah meninggal, leluhur orang sadayana diampuni oleh Allah Subhanahu. Itu rahasianya. Ya. Syaratnya apa? Engkau juga harus melaksanakan korban secara hakikat. Nah ini kebanyakan jalma teh korban syariat geus cukup pasti diampuni ke Allah lah gitu nggih. Pohok korban hakikatna. Cek sunana teh dohirnya geus dikorbani, tetapi ruhnya enggak dikorbani. Ya. Ini yang menjadikan kita belum selamat ya. Maka besok yang sudah diberikan oleh Allah korban syariat tolong lengkapi dengan korban hakikat. Kok belum diberi korban syariat, tetap laksanakan korban hakikat. Apa itu korban hakikat? Hiji, korban itu kan nyembelih hewan ya Pak. Berarti orang teh kudu nyembelih nafsu hewaninya. Nafsu itulah untuk disembelih bagi gemuk, komo diepanan terus, hayang dipuji, dijor. Itu harwawe ngepanan nafsu, bagi gemuk ke, bagi awal erek dipencit teh. Gitu nih Pak. Ya. Nu hayang dihormatan, diturutan we nafsu teh. Lamun bisa teh aing disorok, lamun disorok moal sesapa. Nah itu nafsu juga gitu teh. Bagi gemuk lain kudu dipencit tapi malah kudu bagi gemuk. Aing nu korban, aing nu ceramah, aing nu ngimaman, aing nu ngolotan. Itu pun nafsu yang sedang diepanan. Wong disuruh dipencit malah diepanan. Maka darah yang mengalir itu artinya kembalikan kepada Allah. Sejatinya nafsu tadi itu adalah miliknya Gusti Allah. Sing ngobahkeun nafsu pun ya Allah. Maka pasrahkan kepada Allah. Maka ayo orang sadayana mencit bareng-bareng hiji nafsu paru. Ini kok Mas Vicky orang teh tahun ayeuna encan diberek korban syariat. Mbak entek boga, duit entek boga, ulah maksakeun meskipun jenengan tokoh, jenengan sebagai alim ulama pun ya. Berarti itu nafsu. Dak hayang era ya. Era ku amal batur lin, beban lin ngibadah kok karena beban. Iya enggak? Berarti belum nilai. Insya Allah masyarakat itu menyadari semisal belum mampu. Tetapi ulah mohokeun wajib tetap melaksanakan kurban secara hakikat. Hiji disembelih eta nafsu paru-paruna, ulah digemukan, marah di ayonan berarti keur diepanan siga embe eta. Ayo we gitu, dendam teh hayu we diepanan terus. Di komporan terus ngomongkeun batur ngariung. Da eta teh jalma eta. Nah, padahal nu hiji deui teh aslinya teh sewot. Tapi karena di komporan akhirnya diepanan nafsuna, jadi nafsuna hirup kalah ikut-ikutan sewot. Aneh tuh. Padahal teh boga masalah, tapi karena diadu domba nafsu teh harwa bae beda lamun geus dipencit. Aya nafsu ngariung nu positif, ngomongkan usaha kumaha ameh begu
pare kumaha ameh nyen imah tukangna ameh rapi kumaha embretna ameh alus hasilna eta tenan naon daripada ngomongkeun jelekna batur. Lamun ngariungan kok masih aya nu jalma nu ngadu domba nu jelekeun berarti jalma eta encan korban. Meskipun secara syariat dewekna geus rutin berarti korbanna encan dianggap ku Gusti Allah. Itu nggih Pak nggih. Nafsu paru-paruna sing dipencit. Diinget-inget ieu. Ya. Dipencit, Pak. Pamajikan marah dipencit lain pamajikannya nafsuna. Dendamna boga dendam dipencit di ayeuna ulah nunggu paeh. Ya. Dendam kok terus-terusan. Kadang orang heran gitu Lin. Boga dendam awas we siga eta jalma eta. Da kamari teh bebantu ti urang malah santai-santai. Jung isuk deui lamun dewekna hajatan urang teh moal daek angkat-angkat. Nah eta arana dendam Pak meskipun teu parah. Gitu ge harwa bae penyakit hati nafsu. Namun eta terus diopanan beuki gede, beuki sewotna leuwih gede tina lektik ge. Wong embek gede ke tina cemple, tina anakan. Ya. Jadi nyembelih kambing teh henteu kudu langsung gede, dicembelih geus disembelih. Lamun bisa ulah sampai lahiran nafsu teh. Itu Pak hewan korban teh. Ya. Nafsu paru. Hayo sing boga marah sewot ke salaki suami, urang teu uleh-uleh ngingetkeun terus, komo dendam eta pangparahna. Saha jalma anu hayang keserang fisikna karena boga sewot dendam amarah hayang henteu Lin ti ayeuna dibereskeun. Kenapa? Nanti karunya fisikna. Nah, bahayana itu. Yang kedua, nafsu perlu dipencit, cinta terhadap dunia. Ya. Hayang laris boleh, tetapi ulah tina nafsu, tetapi nyatakan hayang larisna eta datang nanti Gusti Allah. Berarti pasrah, laris dak laris, kumaha cek Gusti Allah gitu loh, Pak. Tunjukkan lamun mampu korban. Ya. Tunjukkan. Ya. Jangan etok-etok untuk mampu ya. Ya enggak? Itu nafsu menutupi, godeli. Ya. Karena ketakutan esok akan hartanya berkurang. Ketakutan hartanya akan berkurang. Padahal Allah Maha Kaya. Yakin. Insya Allah ada gantina cek bahasa syariat teh gitu. Ya. Nukatilu nafsu otak ulah ngerasa pintar, alim, berwibawa, ingin dihormatan sebagai suami. Nah iya. Jenukna penyakitna suami itu penyakit Fir'aun, hayang dihormatan ke istri. Untuk hayang harga diri nak diinjek-injek. Lamun masih merasa boga harga diri berarti dewekna masih aya pengakuan di diri. Buktinya apa? Lamun salah minta maaf heula henteu daek da aing teh nu ngepanan. Itu berarti Fir'aun nak masih jenuh. Nauzubillah min berarti wedus gebelnan candi bencit padahal dewekna rutin tiap tahun, Pak. Nauzubillah min balik. Berarti eueuh jalma nu makrifat teh ke ibuna mentang-mentang teh eueuh. Yang ada adalah mahabbah. Henteu otoriter, henteu diktator, henteu pangbenerna, henteu maksakeun kehendak. Eueuh suami siga kitu lamun geus makrifat teh, lamun geus nyawang Gusti Allah. Entah saklak, geus teu saklak deui. Pokoknya lamun orang datang teh teu imah kudu geus aya kopi, lamun teu aya kopi, orang pasti marah. Lewes itu Fir'aun. Ya. Tolong, itu semua nafsu, Pak. Nafsu itu semakin gemuk, lamun geus gemuk awal dipencit.
Oh Allah. Hesek mencit nate Pak Kayum nate rek mencit antara mbek letik jeung mbek gede lu hesek. Sapi lu hesek daripada mbek ya. Daripada ayam ya. Ya enggak? Ayam mending ku sorangan ge hade. Mbek ku jalma opat. Sapi lumayan itu Pak nafsu teh gitu lambangnya. Kamu lamun kerja di jaran kuda geus are dipencet geus lari teu puguh ya. Ese di tiangan. Nu keopat sembelihlah nafsu ruh yaitu dirimu yang masih merasa hidup. Nyatakan hidupmu itu hidupnya Allah. Terus nyatakan zikir itu. Hidupmu adalah hidupnya Allah. Maksudnya itu kita ini hanya dihidupi Allah. Tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa berjalan sendiri. Tidak bisa ngomong sendiri. Sejatinya di balik suara ini Allah. Sejatinya di balik pendengaran jenengan Allah. Lamun Allah ndak bisa ngadenge. Ya enggak? Tapi kudu disadari lamun untuk gitu sing ceramah ngerasa ceramah akhirnya sombong. Ketika aya nu luwih pinter sewot. Ketika diisi ku batur dendam. Gitu nggih? Kelihatannya ulama. Ketika ada yang fasih akhirnya dipakai ke masyarakat imam dewekna tersingkir akhirnya dendam. Nah, berarti dewekna masih merasa hidup. Paham ya Pak? Berarti keakuan diri betul-betul dilepas. Wes Allah. Hidup. Urip, hirup itulah Allah. Itu 4 eta tolong dipencit di ayeuna di kamari ulah nunggu sukan lebaran haji kesuwen keburu pasea jeung pamajikan keburu disiksa terus ku Allah teh ya. Keburu dendamna makin. Nah, nek korban syariat yang nunggu besok Pak ya. Ulah di ayeuna dipencit teu kaci aya waktuna sorangan. Jika salat dohir wae aya waktuna lin. Tetapi lamun salat batin waktuna alias setiap detik, setiap nafas. Urang kudu ngadeg Gusti Allah. Ya. Itu Pak. Maka sempurnakan ibadahmu zahir batin. Sempurnakan hati-hati dalam meminta pertolongan. Kudu waspada, kudu hati-hati, ulah tergelincir. Komo ke dukun mah geus teu kudu dibahas. Kiai we lamun rohaniyahmu enggak nyawang Allahnya musyrik. Ya, karena dirimu meminta pertolongan kepada selain Gusti Allah. Bisa diterima Pak? Bisa nggih? Ya, mungkin berat di awal tapi insya Allah praktek besok lamun hajat datangi kiai ulah sampai ente datangan. Tetapi coba dites rohaniyahmu minta pertolongan ke makhluk apa ke Allah. Duduk di mana? Meskipun lisan ngomong Pak punten minta doa restu kajen tetapi ulah menyerahkan gitu loh. Secara batin itu seolah-olah teh Pak Kiai teh bisa ngatur Allah gitu, bisa mustajabah, bisa apa? Bisa apa? Bisa mengatur Allah. Nah, itu berarti minta tolong kepada kecampur-campur gitu loh, Pak. Zaman syariat enggak apa-apa. Normal, tetapi lamun geus dia tolong wajib hukumna. Iya kana butuh wa iya kanas ta'in. Tuh Pak. Jadi kurban besok ketika engkau sudah memiliki niat kurban, nyatakan niatna eta datangnya ti Allah. Wujudnya hatimu ngomong seperti itu. Da ieu teh niat ti Allah. Dibarengi sadar gitu loh maksudnya Pak. Karena jenuk lamun jalma teh encan sadar lamun niat eta teh ti Allah. Ya, jenuna gitu ya. Niatnya ti aing, rong aing teh boga pakaya, jalma terhormat, ulama, kudu nyontoalin. Lamun bisa 100 ekor unta munculna ti aing, ti nafsu ti diri.
Pas nuntun untakna nyatakan sing nuntunkan Gusti Allah, sing dituntun pun ya Allah, Pak. Ya. Rohaniyah loh. Berarti unta itu Allah. Enggak gitu maksudnya. Ya, paham ya, Pak nggih? Ketika pas mencit pun ya Allah. Berarti dari awal sampai akhir sing berperan siapa? Allah. Tidak ada lagi yang kok aku akui, dicerita-ceritakan, disebar-sebarkan, terus entek kudu. Cicing we cicing, hatena cicing, mulutna cicing, ulah dibangga-banggakeun hayang dipuji geus. Pas semua dak kabeh teh Allah nu ngerjakeun kabeh Gusti. Enak Pak rohanah di situ. Dicela orang ngaruh, dipuji orang. Sing enggak dikasih korban pun juga tidak akan sedih hati karena saya berusaha mengerjakan korban secara hakikat. Bisa terima Pak? Ulah sedih ya? Da kumaha eta teh ya Allah nunyin korban, nunyin teu korban ya Gusti Allah. Ya enggak? Ulah merasa diriku aku nggak mampu jadi nelangsa nelangsa dosa loh, ya enggak? Nelangsa sedih beda itu dosa karena apa? Dirinya merasa tidak mampu, tidak menyatakan oh aku sedang tidak dikasih gitu loh. Beda Pak pandangannya Pak. Kalau menyadari aku sedang tidak dikasih ya sudah, kumaha cek Allah orang teh cuma ngejalankeun takdir unggul. Cek Arjuna teh digerakkan tanganna manut, dihiberkeun manut ya. Itu wayang manut sangdala. Gitu Bu. Pak, mudeng teu mudeng ulah putus asa, tetap istiqomah dina majelis. Karena apa? Allah itu kadang seringnya tidak butuh ilmu untuk menjadikan dirimu makrifat. Tetapi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Loh katanya kudu nyenangan ilmu makrifat Mas, tetapi ilmu itu tidak menjadikan dirimu makrifat, enggak. Allah langsung yang menjadikan dirimu terkenal dengan Allah. Ya. Kok masalah ilmu itu bagian dari proses aja, bagian dari takdir. Ada yang melalui ilmu, ada yang tidak terbatas Allah itu loh. Makrifat itu enggak harus dengan ilmu saja, enggak. Wong jalma tarang ngaji ke luwih makrifat ti urang ibaratnya sadayana rutin ngaji bisa jadi tukang becak, tukang angon luwih makrifat ke Allah. Karena apa? Itulah sifat jaiznya Allah, sifat mutlaknya Gusti Allah menjadikan manusia iman atau belum beriman. Maka mudeng enggak mudeng tetaplah istiqomah di majelis. Mas Fikri sih ngomong naon kajen da ilmu teh lain jaminan makrifat, nun jamin makrifat hanya Allah. Sugan we pas nyen emplek tiba-tiba makrifat Allah. Nyen Nagasari itu loh Pak. Ya, itu hak Allah. Itu mohon maaf apa yang dapat kami sampaikan. Jika belum bisa menerima, berdoalah kepada Allah agar dibukakan hati yang lapang untuk menerima ini. Jika sudah, maka mohonlah kepada Allah untuk dimudahkan dalam prakteknya. Jika sudah berpraktek, mohonlah kepada Allah diberikan istiqomah sehingga dirimu dalam keadaan selalu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang kurang pas, mangga kami buka pertanyaan. Barangkali 5 menit atau 1 atau 2 penanya, mangga memanfaatkan waktu yang lagi ngarui ya. Lagi ngarui. Mangga bisi hayang bincang-bincang, diskusi atau nanya ya. Bisi tadi aya nu selip, aya nu encan pas, mangga bisi aya nu ditanyakan. Mangga kalau mau bertanya Ibu Bapak bisa anu
kurang plus. Yes, apa? Cukup? Cukup nggih? Cukup Nggih. Enggak harus ada pertanyaan, yang penting diangen-angen. Ya, diangen-angen dulu. Yang mana ya? Oke, sambil tidur diangen-angen. Naon sih nu nyantol cek keneh gitu. Lamun can asup coba di teangan. Di teangan teh maksudnya diurut gitu. Heuh, Wak, da orang teh teu bisa lempang sorangan teh gitu, Lin. Eta heula we kuncina. Orang teu bisa ngomong sorangan teh da ieu teh aya nu dibalikna Gusti Allah gitu. Kekuatan. Eta gitu geus di ditu heula. Hah? Kan ada main masukan ke Allah aku kumaha ge. Nah, kira kitu kumaha? Demikian Pak Bu, hampura saganggengna. Ayo orang sadayana teu boleh-boleh terus menempa ruhaniyah kita agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Siril Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim.